Mulai. Lakukan di SMA Darut Tauhid Putri untuk Iya, menerapkan metode kurikulum khas ini. ya. Terima kasih Pak Anwar. Pertanyaan tentang metode. Ini pertanyaan yang sangat lekat dengan para guru ya dalam menyampaikan pembelajaran. Tentu saja, 4 pilar yang menjadi kekhasan Darut Tauhid itu bertujuan untuk mengerangkai pendidikan karakter. Kita mungkin para guru sudah mafhum ya, sudah paham bahwa pendidikan karakter itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kita dalam membentuk karakter tidak bisa sekali belajar langsung jadi gitu ya. Tentu harus melalui proses berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, metode yang kita gunakan, yang kami gunakan khususon di SMA Putri ini memang mengacu kepada budaya DT juga, Pak. Budaya DT yang seringkali disampaikan oleh guru kami ya, AA, bahwa mengacu kepada konsep perubahan begitu. Yang pertama adalah metode melalui keteladanan. Jadi kadang anak-anak tidak terlalu efektif perubahannya ketika tidak bisa melihat atau yang mereka lihat itu tidak menjalankan apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka katakan. Dan ini tantangan untuk semua guru ya. Ketika guru menyampaikan tidak boleh merokok misalkan begitu ya bagi santri atau siswa yang putra. Tapi gurunya merokok. Nah, itu tidak efektif. Tentu saja si konsep perubahan ini juga akan efektif ketika ada teladan, ada yang dilihat begitu. Nah, yang kedua di Platna, pendidikan, pelatihan dan pembinaan. Ini bagian dari konsep perubahan dalam membentuk karakter anak-anak kita. Tentu saja di sekolah, ini di SMA Putri ya khususnya, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan ini dilakukan secara sistematis dan terskenariokan begitu Pak. Dari mulai pembiasaan positif begitu ya, bangun subuh, bangun untuk tahajud itu terus dilakukan. Ini harapannya menjadi rangkaian dari diklatna yang tersistematis. Kemudian juga lingkungan yang kondusif, Pak. Metode yang ketiga melalui lingkungan kondusif. Alhamdulillah SMA Putri sekarang masih ada di Gerlong, ini lingkungannya sangat kondusif sekali Pak Anwar. Ada masjid ya kan. Kemudian juga banyak santri-santri karya yang dia juga punya frekuensi dan pendidikan yang sama begitu ya. Ketika mengajarkan santri 5S, mereka melihat lingkungan di sekitarnya juga melakukan itu sehingga efektif untuk menjadikan 5S itu mengkarakter. Kalau ada 1-2 orang yang tidak 5S mungkin sedang ada masalah gitu kan. Nah, yang terakhir kekuatan ruhiyah ya. Kekuatan ruhiyah itu kita berharap hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang maha membolak-balikan hati, yang mampu untuk merubah seseorang begitu. Metode inilah yang kami lakukan karena begini, kita juga sering ya atau dalam 1-2 momen menghadapi siswa yang kunaon sih mending nggak bisa berubah nih budak gitu ya Pak Dar ya. Nah, kita melakukan konsep ini biar biar tetap semangat gitu ya mendidik mereka gitu, biar tetap optimis, mohon kedah ka Allah nyungkeuna gitu. Minta aja sama Allah agar
si anak menjadi dibukakan hatinya begitu untuk memiliki karakter yang baik gitu. Begitu Masya Pak. Allah. Iya, luar biasa ya. Ini kalau 4 tahapan ini bisa diterapkan di sekolah manapun, insya Allah ya karakter ini bisa berubah ya, Bu Rika ya. Nah, Bu, keunggulannya, Insya Allah. ya, keunggulan kurikulum khas ini dibanding kurikulum yang ada di sekolah lain, mungkin Ibu bisa menyampaikan kira-kira apa, Bu? Keunggulan ya Pak ya, tentu saja saya secara apa ya, tidak bermaksud membandingkan dengan sekolah lain. Pasti sekolah lain juga punya keunggulan. Justru yang tadi kita angkat adalah kekhasan gitu ya. Kalau unggul mah setelah mereka karakter ini kan tidak bisa di ini Pak, si profil outputnya itu tidak bisa dilihat saat itu juga. Dan kita mengklaim bahwa itu unggul, tidak juga ya, karena proses pendidikan karakter itu kan terus menerus dan tidak ada ujungnya sebetulnya. Nah, kalaupun keunggulan dalam tanda kutip di aspek pengelolaannya begitu, tentu saja kita memiliki semangat untuk terus menjadi guru atau musyrifah yang terus ingin berubah menjadi lebih baik. Begitu. Jadi saya tidak terlalu bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang unggul itu adalah yang sudah baik, karena kan di perjalanannya kalau yang namanya pendidikan karakter mah yaitu iman itu kan naik turun ya. Tapi ketika kita niatkan bahwa kita akan menjadi seorang guru yang terus-menerus harus berubah menjadi lebih baik, maka itulah yang akan ditularkan kepada anak-anak kita. Begitu Baik, Pak. terima kasih. Ini jadi inspirasi juga ya buat kita semua. Tadi memang Darut Tauhid namanya kurikulum khas ya. Nah, sedangkan dalam pelaksanaannya kan banyak mungkin ya, setiap sekolah juga punya hambatan gitu ya. Itu sudah hal-hal yang luar biasa ya. Nah, ini sangat jelas sekali sahabat-sahabat MKTP bahwa memang kurikulum khas tadi yang disampaikan oleh Ibu Rika ini memang bisa diterapkan sebetulnya di sekolah lain. Begitu ya, Bu Rika ya? Mungkin bisa, di sekolah lain ini kalau menerapkan bisa ya, Bu ya? Insya Allah bisa Pak. Memang syaratnya ya tadi kalau dikatakan syaratnya, guru-gurunya punya semangat untuk berubah lebih baik begitu dan terus menjadi teladan bagi siswanya, bagi orang-orang sekitarnya. Ya, baik Bu. Dalam pelaksanaannya Bu ya, pembiasaan. Nah, kan tadi Ibu menyampaikan dalam pembiasaan yang disebut dengan karakter itu tidak mudah dan tidak sebentar, harus lama Bu ya. Nah, ada nggak pembiasaan-pembiasaan supaya bisa dilakukan tercapainya begitu? 2 menit. Begitu Bu, Ya. silakan Bu. Ya. Untuk pembiasaan yang dilakukan mengacu kepada 4 pilar tadi ya Pak ya, dan mencoba mengaitkan dengan metode yang tadi disampaikan bahwa kita memang harus gitu ya jadi teladan begitu. Salah satu kunci yang utamanya menjadi pribadi yang teladan. Pembiasaan seperti 4 pilar ya, membiasakan pilar pertama yaitu ma'rifatullah. Nah, kita punya satu pembiasaan adalah mutabah yaumiyah Pak. Mutabah yaumiyah itu salah satunya, di dalamnya ada pembiasaan yang harus dilakukan bukan hanya untuk santri atau siswa, tapi juga untuk kita. Salah satunya 1 menit. tahajud. Nah, ini untuk sholat tahajud itu bertujuan ya untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah, rasa taat kepada Allah. Nah, ini kan bagian dari implementasi ma'rifatullah, Pak ya, menjadi salah satu indikator bahwa jika kita ingin merasa diri
dicintai Allah gitu, maka lakukan hal-hal yang disukai 30 dan dicintai detik. Allah. Salah satunya adalah membiasakan sholat sunnah tahajud. Sebenarnya itu sholat sunnah secara hukum ya, tapi karena kita dibiasakan, jadi seperti yang wajib gitu ya. Tapi 10 detik. ya Pak. Jadi yang Cut. saya tangkap bukan siswa saja ya, tapi semuanya begitu Bu ya. Betul Bu. Pak guru-guru ya, Ibu Bapak guru di kami juga sebelum mereka meminta laporan mutabaahnya oleh kepala sekolah, diminta gurunya dulu sejauh mana guru bisa menjadi teladan gitu sebenarnya Pak. Cut. Karena kan tidak ada rasanya kalau kita tidak melakukannya. Sekarang kita misalkan akan menerapkan sebuah punishment ya ke anak. Jika tidak melaksanakan sholat tahajud, maka gini. Itu tidak akan kerasa Pak. Kenapa? Karena kita tidak melakukan. Berbeda ketika kita melakukan, maka rasa itu akan bisa jadi energi untuk menjadikan perubahan untuk segala hal. Tahan dulu Bu ya, nanti kita lanjutkan Bu nih. Ya, kita masih senang nih kita ngobrol-ngobrol. Sahabat-sahabat MKTP, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab.